Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Uci Luciana dengan NIM 18620501112 dari kelas reguler A1 dengan program studi pendidikan anak usia dini. Video kali ini saya buat sebagai tugas UAS dengan mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD di Universitas Pancasakti Bekasi. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dicapai adalah yang dianggap akan menguntungkan semua pihak yang ikut serta dalam negosiasi. Pihak-pihak atau orang yang ikut serta di dalam kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Negosiasi umumnya digunakan di dalam dunia bisnis, tetapi banyak juga bidang lain yang menggunakan negosiasi dalam merundingkan sebuah hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak atau bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan pihak bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Tujuan negosiasi yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Kalimat atau pembicaraan yang basa-basi hanya akan menghalangi tercapainya sebuah kesepakatan, bahkan berpotensi untuk memperbesar terjadinya miskomunikasi dan konflik. Para pihak harus memastikan jika ada perbedaan dan konflik di dalam negosiasi yang dilakukan berjalan dengan sehat. Meskipun masalah terjadi, harus tetap menjaga norma kesopanan, tidak berat sebelah, dan meskipun ada saling kritik tetapi tetap saling memberikan solusi satu sama lain. Kemudian, ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Saling menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berada pada titik menemukan win-win solution. Untuk mencapai kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Negosiasi pada hakikatnya tidak hanya mencapai sebuah kesepakatan, tetapi melakukan kerjasama yang akan saling menguntungkan semua pihak. Meskipun begitu, tetaplah waspada. Segala kecurangan mungkin saja terjadi. Bukan berarti ingin berprasangka buruk, tetapi dalam melakukan negosiasi harus dilakukan dengan hati, akal, dan simpati. Jangan pula berlarut-larut ketika melakukan negosiasi. Hal itu akan menyita banyak tenaga, waktu, serta pikiran yang juga tidak baik. Selanjutnya ada tahapan-tahapan negosiasi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan negosiasi yaitu yang pertama, melakukan perencanaan dan persiapan. Selanjutnya menentukan aturan.
Seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang kelima atau yang terakhir ada penutup dan implementasi. Pada tahap ini, sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Demikian pemaparan dari saya tentang negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.